"Pak, ini siapa yang meninggal?" Itu pertanyaan kakek saya pada saat itu. Rombongan tersebut tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka hanya fokus jalan ke depan. Kakek saya langsung terkejut pada saat itu, karena salah satu penandu jenazah tersebut menengok dengan muka yang sangat menyeramkan. Kemudian kakek saya kaget pada saat itu. Kemudian kakek saya berlari meninggalkan rombongan jenazah tersebut. Tiba-tiba kakek saya ketika lari itu ada yang menabrak dari belakang, sehingga kakek saya tersungkur jatuh ke depan. Dan dengan refleks kakek saya itu pada saat jatuh melihat ke belakang siapa yang menabrak sampai kakek saya terjatuh. Ternyata kakek saya melihat keranda itu terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juna Official di acara Teddy Punya Cerita. Bagaimana kabarnya sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tiada batas. Cerita ini bermula ketika almarhum kakek saya menceritakan pengalaman yang dialami beliau ketika dulu pernah menjemput nenek saya ketika pulang bekerja. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus tayangan berikut ini. Di tahun 90-an, kakek saya bekerja di salah satu bank yang ada di Jalan Asia Afrika Kota Bandung, dan nenek saya bekerja sebagai buruh pabrik di daerah pabrik Bandung Timur. Kejadian ini bermula ketika kakek saya menjemput nenek saya. Pada saat itu nenek saya kebagian shift malam, dan tiba-tiba nenek saya menelpon kakek saya lewat pabrik untuk ingin dijemput karena memang saat itu nenek saya sedang tidak enak badan. Cerita ini memang berpengaruh terhadap ingatan kakek saya sehingga bercerita kepada cucunya. Pada saat itu mungkin tidak dikenal dengan istilah hantu lampor, karena akhir-akhir ini kita mengenal lampor itu adalah hantu keranda terbang. Sedikit membahas mengenai lampor. Lampor merupakan hantu keranda terbang yang dipercaya sebagian orang itu ada di daerah Jawa, maksudnya Jawa Tengah. Beredar kabar bahwa lampor pertama kali diposting di salah satu akun TikTok itu sedang terbang di hutan, dan diprediksi hutan tersebut ada di Kota Malang. Tapi ada versi yang menyebutkan bahwa lampor itu ada di Kota Banyumas. Kita tidak tahu di mana sebenarnya lampor itu berada, karena sebagian masyarakat percaya bahwa kedatangan lampor itu dengan mendatangi tiap-tiap rumah dengan cara mengetuk pintu. Apakah pintu rumah kalian tiap malam ada yang mengetuk? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Cerita ini bermula ketika kakek saya ditelepon oleh nenek saya, sehingga kakek saya pada malam itu segera menjemput nenek saya di daerah stasiun Kiracondong. Kakek saya punya kebiasaan kalau setiap pagi itu beliau selalu jalan pagi, sehingga mampu berjalan berkilo-kilometer jauhnya, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Pada malam itu kakek saya siap-siap menjemput nenek saya yang sudah janjian di
area sekitar stasiun Kiara Condong dengan memakai jaket khas kulit pada waktu itu dan memakai sepatu. Kakek saya mulai berjalan keluar rumah menyusuri beberapa wilayah yang memang menurut kakek saya, kenapa ingin lewat perkampungan, karena memang untuk mengirit waktu dan memotong jalan. Singkat cerita, kakek saya menyusuri sungai besar yang ada di sekitar rumah saya, karena pada ujungnya itu akan memasuki daerah suatu pemakaman. Pemakaman yang saat ini masih ada, dan tepat di depan pemakaman itu sebuah bangunan besar. Mungkin orang Bandung mengenal itu adalah mall besar di kota Bandung, yang di belakangnya terdapat makam besar yang memang sejak dulu sudah ada. Kakek saya tanpa rasa takut karena memang terbiasa jalan malam, kemudian juga menyusuri beberapa perkampungan dengan hawa dingin yang merasuki ke dalam tubuhnya. Tanpa terasa kakek saya tiba di salah satu jembatan. Di jembatan tersebut kakek saya merasakan hawa yang berbeda, karena mungkin masih berpikir positif. Hawa sekitar malam itu terasa dingin, dan disadari pada malam itu ternyata pas dengan malam Jumat. Kakek saya berjalan dengan santainya tanpa menghiraukan kondisi di sekitar pada saat itu. Tiba-tiba dari kejauhan itu terlihat ada sebuah rombongan yang memang pada malam itu di tahun 90-an itu belum terdapat banyak bangunan di sekitar daerah situ. Hanya terdapat sungai besar, kemudian beberapa kebun. Kakek saya berjalan dan aneh melihat ada rombongan di depan itu seperti orang yang mau memakamkan, karena terlihat ada keranda yang ditandu oleh beberapa orang. Kakek saya dengan rasa penasaran menghampiri rombongan orang tersebut dengan perasaan tidak rasa takut dan penasaran apa yang terjadi. Tiba-tiba setelah kakek saya menghampiri, kakek saya bertanya kepada salah satu pengantar jenazah tersebut, "Pak, ini siapa yang meninggal?" Itu pertanyaan kakek saya pada saat itu. Rombongan tersebut tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka hanya fokus jalan ke depan. Saat itu kakek saya merasa aneh. Kok ditanya tapi tidak menjawab? Dengan penasaran lagi, kakek saya terus bertanya, "Pak, siapa yang meninggal?" Dan tidak ada jawaban pada saat itu. Kondisi yang jadi anehnya, keranda itu ditandu oleh 4 orang. Tidak ada rombongan yang lain. Artinya bahwa kok bisa ada orang yang meninggal pada tengah malam tapi hanya diantarkan oleh 4 orang yang mengantarkan. Ada kejadian ganjil yang sempat terpikir di pikiran kakek saya, kok bisa. Kemudian kakek saya menanyakan dengan pertanyaan ketiga pada saat itu, "Pak, siapa yang meninggal?" Kakek saya langsung terkejut pada saat itu, karena salah satu penandu jenazah tersebut menengok dengan muka yang sangat menyeramkan. Kemudian kakek saya kaget pada saat itu. Kemudian kakek saya berlari meninggalkan rombongan jenazah tersebut. Tiba-tiba kakek saya ketika lari itu ada yang menabrak dari belakang, sehingga kakek saya tersungkur jatuh ke depan. Dan dengan refleks kakek saya itu pada saat jatuh melihat ke belakang, siapa yang menabrak sampai kakek saya terjatuh. Ternyata kakek saya melihat keranda itu terbang melewati dirinya. Kemudian keranda itu berputar-putar 2 kali
di atas jangkauan kepalanya itu sekitar 2 meter menurut penuturan kakek saya. Karena rasa takut pada saat itu kakek saya berlari ke daerah pemukiman warga. Kakek saya berlari dikejar oleh keranda itu sampai kakek saya itu tersadar bahwa ternyata dari tadi kakek saya mencari pemukiman warga, ternyata kakek saya berada di tengah kuburan. Dengan rasa tersadar tadi, kakek saya merasa cukup aman karena memang setelah dirasa keranda itu sudah menghilang. Kemudian kakek saya dengan capek, kemudian dengan luka di kedua lututnya melanjutkan perjalanan pada saat itu. Setelah dari pemakaman itu, kakek saya mulai keluar dari kompleks pemakaman. Dan muncullah beberapa rumah penduduk pada saat itu. Kakek saya menyusuri rumah penduduk, dan saat itu tidak ada seorang pun yang berada di depan rumah karena memang pada saat itu sudah jam 12 malam. Kakek saya sangat capek pada saat itu, capek, ketakutan, kemudian juga panik. Sampai beliau tiba di salah satu pintu rel yang boleh kita bilang itu adalah pintu rel stasiun Kiara Condong. Setelah sampai di pintu rel, ternyata nenek saya itu sudah menunggu lama. Dan kakek saya tidak sempat menceritakan apa yang terjadi ke nenek saya. Kemudian nenek saya mengajak kakek saya mencari angkutan untuk pulang. Tak berapa lama ada angkutan yang mengantarkan nenek saya dan kakek saya pada saat itu ke rumah. Kemudian sampailah kakek dan nenek saya itu pulang ke rumah. Setelah di rumah baru kakek saya itu bercerita ke nenek saya bahwa tadi sebelum menjemput nenek saya, beliau melewati kompleks kuburan karena memang untuk mempersingkat waktu, dan memang kebiasaan kakek saya itu jalan. Nenek saya dengan terkejut pada saat itu mengambilkan segelas air dan berbicara kepada kakek saya, "Pak, sadar, gitu kan. Yang tadi jangan diingat lagi, sekarang cuci, kemudian diobati lukanya." Kemudian kakek saya menurut atas saran dari nenek saya. Setelah itu kakek saya tertidur pada saat itu karena memang pada saat itu pukul 12:30 menurut penuturan kakek saya setelah pulang menjemput nenek saya. Pada saat tidur kakek saya bermimpi didatangi lagi oleh keranda yang tadi malam menabrak dirinya. Dalam mimpi tersebut keranda itu berbicara. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya, "Ngapain kamu tanya-tanya?" Gitu. Hanya itu yang disampaikan oleh keranda tersebut. Setelah kakek saya bangun dari tidur, bercerita lagi ke nenek saya bahwa mengalami mimpi mengenai kejadian semalam. Kemudian nenek saya coba menenangkan kakek saya jangan sampai kejadian tersebut berdampak buruk terhadap kesehatan. Keesokan paginya ternyata kakek saya demam. Ya boleh dikatakan sakit lah. Selama 2 hari beliau tidak masuk kantor pada saat itu karena memang kondisi fisik dan mental beliau memang sedang sakit. Di sisi lain secara fisik mungkin sakit, demam, tapi secara mental beliau terganggu dengan mimpi keranda tersebut yang berbicara kepada kakek saya. Istilah lampor itu terjadi di zaman sekarang. Mungkin di zaman dulu kita belum tahu istilahnya apa yang disebut itu. Percaya atau tidak percaya, memang kejadian itu hanya akan dipercaya oleh orang yang mengalami. Bagi kita yang tidak mengalami mungkin hanya mendengar dan sedikit percaya tentang apa yang dimaksud dengan lampor. Mungkin cerita saya
dari penuturan kakek saya memang sedikit tidak lengkap, karena memang kondisi pada saat itu kakek saya sudah tua, bercerita kepada seorang anak SMP yang memang pada saat itu belum paham mengenai apa yang dimaksud dengan lampor. Saya teringat kakek saya pernah menceritakan tentang hal itu, dan saat ini saya bandingkan dengan kejadian yang ada di media sosial bahwa kerannya terbang itu dinamakan lampor. Sahabat misteri, jika kalian mengalami hal-hal seperti kejadian yang kakek saya alami, boleh silakan berbagi cerita di channel saya. Saya akan tampilkan cerita tersebut setelah kalian mengirim email lengkap ke email di bawah ini dengan subjek Teddy punya cerita. Terima kasih sudah menyaksikan pengalaman yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pihak atau yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf karena memang tempat dan kejadian sudah saya samarkan. Terima kasih. Semoga sahabat misteri selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang tidak batas. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.